Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, teman-teman, ini adalah pekan ke-11 atau pertemuan kita yang ke-11 di semester ini. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita masih belajar secara daring atau online. Nah, teman-teman, di pekan ini tema kita masih sama ya, yaitu sinar matahari. Tapi subtema kita sudah berganti. Nah, pekan ini subtema kita tentang fenomena alam. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Ya, apa sih fenomena alam itu? Ya, fenomena alam adalah berbagai peristiwa yang diakibatkan oleh alam yang bisa disaksikan dengan panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah. Ya, ada beberapa macam ya fenomena alam. Yang pertama ada pelangi. Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Setelah pelangi ada gerhana bulan. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang terjadi karena bulan, bumi, dan matahari sedang berada tepat di garis lurus yang sama. Kalau ada gerhana bulan, maka ada gerhana matahari. Ya, gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan tepat berada di antara matahari dan bumi serta membentuk garis lurus, sehingga sinar matahari tertutup oleh lingkaran bulan. Kemudian ada aurora atau cahaya kutub. Ya, aurora atau cahaya kutub adalah fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Lalu ada hujan meteor. Ya, hujan meteor terjadi karena adanya serpihan meteorit yang memasuki atmosfer bumi. Nah, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi matematika. Nah, pekan ini kita akan belajar pengenalan satuan panjang. Sebenarnya Ibu Siti sudah pernah menjelaskan ini ya di kelas 1, tapi Ibu Siti ulang ya biar kalian lebih paham. Ya, dalam mengukur panjang benda, lebar ruangan, ataupun jarak tempuh, kalian telah menggunakan satuan panjang. Misalnya diperoleh pengukuran 10 meter. Dalam hasil pengukuran tersebut terdapat besaran dan satuan. Adapun jenis satuannya adalah satuan panjang. Nih, besaran yang terdapat dalam hasil pengukuran tersebut adalah 10, sedangkan satuan panjang yang digunakan adalah meter. Ya, kalau ada tulisan 10 meter, di sini ada besaran dan satuan. 10 itu disebut besaran dan meter itu disebut satuan. Lalu, apa sih satuan panjang itu? Ya, satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Ya, kita akan bicara macam-macam satuan ukur ya. Namun sebelum itu kalian pernah tidak melihat sebuah penggaris? Ya, tentu saja ya, setiap kalian pasti punya penggaris. Nah, penggaris ini adalah salah satu alat untuk mengukur panjang. Satuan yang digunakan dalam penggaris biasanya itu adalah cm. Apa sih cm itu? Ya, cm itu adalah satuan panjang. Kalau dijabarkan adalah sentimeter, biasa disingkat cm. Nih, kalian bisa lihat dalam penggaris tersebut ada satuan panjang cm, yaitu sentimeter. Ya, selain sentimeter, satuan panjang ada juga meter, kilometer, dan lain-lain. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu Siti akan tampilkan suatu gambar. Nah, ini ya. Ini adalah satuan panjang yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada kilo, km,
Nah, km ini singkatan dari kilometer, kemudian ada hm. hm itu juga singkatan dari hektometer, kemudian ada dam atau dekameter, kemudian m meter, dm desimeter, cm sentimeter. Nah, ini ya, cm ini tadi yang satuan panjang yang ada pada penggaris. Kemudian yang paling kecil adalah mm, milimeter. Ya, km itu adalah satuan panjang yang memiliki interval yang paling jauh. Sedangkan yang paling kecil adalah mm, yaitu milimeter. Begitu ya teman-teman. Paham? Ya, insya Allah kalian paham ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.